Tetapi masyarakat adat Boti itu tidak ada kasus gizi buruk dan tidak ada stunting. Emisi itu kan sumbangan terbesarnya adalah salah satunya adalah produksi pangan sebenarnya. Sebenarnya dalam kabupaten ini itu tingkat stunting dan gizi buruknya itu salah satu yang tertinggi di Indonesia sebenarnya. Kupas tuntas isu pangan bersama podcast Rembuk Pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pangan untuk harapan. Selamat datang di episode 1 podcast Rembuk Pangan. Saya Wida Setparina akan menemani teman penggiat pangan pada hari ini. Untuk episode perdana ini, saya sudah menyiapkan satu narasumber yang pasti akan menarik nanti membicarakan mengenai pangan, masyarakat adat, dan hal-hal yang terkait dengan isu-isu pangan. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan dulu podcast ini apa sih sebenarnya ya. Podcast ini diinisiasi oleh Food Bank of Indonesia, yaitu organisasi masyarakat sipil yang berfokus untuk mengatasi kesenjangan pangan di masyarakat dengan cara menjadi jembatan antara mereka yang berlebih pangan kepada mereka yang membutuhkan. Dan melalui podcast Rembuk Pangan ini diharapkan kita dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk mengatasi berbagai isu pangan maupun kelaparan dan food loss maupun food waste yang menjadi bagian yang penting ya yang sedang kita tangani saat ini. Hingga saat ini, kelaparan masih terjadi di Indonesia, khususnya pada anak-anak. Namun faktanya, kasus kelaparan pada anak-anak banyak yang terjadi di wilayah penghasil pangan. Seperti contohnya Cianjur, ya, Cianjur itu 41,76%, kemudian ada di Brebes ya 43,63%, kemudian di Subang ada sekitar 40,47% dan Grobogan 54,97%. Nah, wilayah-wilayah ini memiliki jumlah balita ya, persentase jumlah balita pendek ya di atas prevalensi nasional ya berdasarkan Riskesdas 2013. Ya, tapi di samping itu kita juga mendapatkan informasi ini dari narasumber kita pada hari ini bahwa sebenarnya kelaparan pada masyarakat adat ya, dalam kehidupan masyarakat adat ya, itu justru tidak ada sebenarnya kelaparan itu ya, karena cara mereka melakukan konfirmasi tentang sumber pangan, kemudian juga mengolah, ya, meramu dan sebagainya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sini dengan namanya Mas Ahmad Arif ya, beliau adalah wartawan senior Kompas yang juga menulis sebuah buku yang sangat menarik yang berjudul Masyarakat Adat dan Kedaulatan Pangan. Ya, kami juga ingin menyampaikan kepada para penonton sekalian bahwa saat ini FOI sedang mengadakan kampanye, yaitu judulnya Bikin Dapur Ngebul, di mana tujuannya agar keluarga kembali mengolah, mendistribusikan dengan baik ya, sehingga terjadi interaksi sosial di dalamnya dan diharapkan dapat juga membantu kita mempertahankan ketahanan pangan keluarga. Baiklah, kita mulai saja dengan ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini, bahwa proses ini yang kita pelajari dari masyarakat adat ya, dari Mas Arif kemarin kami sudah ngobrol-ngobrol juga, mereka melalui proses mengumpulkan makanan, kemudian meramu makanan, mengolah makanan, ya, memasak, ya, membagikan makanan, ya, atau distribusi makanan. Juga ada proses sosial interaksi di antara penghuni, ya, atau pengkeluarga, bahkan komunitas. Ini akan menarik sekali kalau kita bisa menggali ya dari narasumber kita dengan Mas Ahmad Arif. Selamat sore, Mas Ahmad Arif. Selamat sore, Mbak. Sehat, Mas? Selamat sore. Ya, sehat. Ya, Mbak. Gimana, sehat kan? Sehat juga, Mas. Habis vaksin tadi, Mas. Oh, udah habis vaksin ya? Iya. Oke. Mas Arif, ya. Mas Arif tuh menuliskan berbagai hal yang menarik tentang
bagaimana masyarakat adat menjaga kedaulatan pangannya ya. Jadi pertama yang ingin saya tanya ke Mas Arief ini sebenarnya apa sih Mas yang dimaksud dengan masyarakat adat di Indonesia itu seperti apa? Boleh mohon dijawab Mas Arief? Ya, jadi masyarakat adat itu mungkin definisinya sebenarnya juga ini ya masih belum baku ya. Tetapi kalau kita mengacu pada indigenous people ya misalnya kan, ya jadi masyarakat yang sebenarnya sudah ada di Indonesia atau di Nusantara sebenarnya jauh sebelum Indonesia ada gitu, bahkan sebelum kolonial ada gitu. Jadi mereka tersebar di ya hampir seluruh wilayah Indonesia sebenarnya sudah ada indigenous people kan yang sebelum datangnya kolonial dari barat maupun para pedagang dari Arab dari India kan sudah ada kelompok-kelompok etnis yang menempati satu area tertentu gitu. Dan biasanya sebenarnya mereka memiliki selain peranata adat ya aturan mulai dari bahasa, identitas dan seterusnya, tapi yang sangat penting adalah mereka memiliki ulayat sebenarnya. Dan di dalam ulayat itulah sebenarnya mereka kalau kita bicara mengenai pangan, mereka menjalankan memiliki jalan pangan yang kemudian macam-macam gitu. Misalnya ya kalau kita bilang misalnya masyarakat adat Baduy ya mereka menjalankan jalan pangan, ritual pangan dengan bercocok tanam, berladang ya atau berhuma ngahuma kalau orang Baduy dengan menanam padi dan berbagai macam tanaman-tanaman yang lain misalnya. Jadi ini seperti itu sih. Jadi masyarakat yang masih tinggal di satu area tertentu yang memiliki ulayat atau adat istiadat tertentu dan menjalankannya. Okay. Dan ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka sebenarnya. Jadi bisa dibilang mereka adalah ya leluhur-leluhur kita. Leluhur gitu. Ya, leluhur kita. Betul. Luar biasa, Mas. Kita masih punya ya, Mas, masyarakat adat saat ini ya, yang masih menjalankan itu. Apakah masih ada, Mas? Masih banyak sebenarnya. Jadi masyarakat adat di Indonesia sebenarnya salah satu negara yang memiliki keragaman dan jumlah masyarakat adat salah satu yang terbesar ya di dunia ya. Dan kita juga bisa, walaupun memang kalau dibilang situasinya semakin ke sini juga semakin terdesak ya, sebagian masyarakat adat misalnya sudah kehilangan ulayatnya ya, misalnya wilayah tanahnya misalnya, karena memang sejak zaman kolonial kan sebenarnya hukum kolonial itu kan menjadikan di luar hak milik ya, hak milik pribadi itu dianggap sebagai hutan negara gitu. Padahal kepemilikan hutan masyarakat adat atau tanah ulayat masyarakat adat itu kan biasanya kan komunal gitu, yang dan mereka kan menggunakan hutan itu untuk kepentingan sosial komunitas mereka. Nah, sejak zaman kolonial sebenarnya area-area mereka itu diokupasi oleh kolonial ya, dan kemudian sayangnya itu diteruskan dengan setelah Indonesia merdeka gitu. Jadi hutan-hutan yang sebenarnya dalam prakteknya secara turun-temurun itu menjadi ruang hidup dan dimiliki ulayat masyarakat adat itu seringkali diklaim oleh negara yang kalau kita lihat sekarang misalnya terjadinya seringkali terjadi konflik lahan atau konflik hutan di ini ya, misalnya mau bikin perkebunan, tapi ternyata sebenarnya itu adalah ulayat masyarakat adat di mana tempat mereka untuk hidup, mencari makan, berburu dan seterusnya gitu. Jadi memang ini akarnya panjang sih sebenarnya. Iya, panjang. Tapi masih banyak ya yang masih memiliki ulayat yang masih eksis, itu masih ada beberapa. Masih eksis gitu ya. Oke, kita harus konservasi itu ya, Mas ya. Ya. Kalau masih ada. Iya, bukan hanya mengkonservasi. Menurut saya harus menghormati mereka sebagai leluhur kita gitu, yang menjadi sebenarnya pemilik identitas keragaman tadi gitu di Indonesia gitu. Mas Arief, dalam konteks kan sebenarnya apa sih Mas yang dapat kita pelajari dari masyarakat adat ya? Karena saya mendengar bahwa mereka justru nggak pernah ada istilah yang namanya kelaparan ya kan, karena ada keragaman ya kan, ada kearifan lokal. Bagaimana Mas menjelaskan itu, Mas Arief? Jadi sebenarnya mungkin perlu sedikit saya ini kan ya, saya perjelas sedikit ya. Jadi masyarakat adat yang masih memiliki ulayat dan menjalankan tradisi atau saya dibilang jalan pangannya, itu memang terbukti sebenarnya mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya
dan berdaulat pangan lah ya. Mungkin contoh paling saya menggunakan contoh aja misalnya masyarakat di suku adat Boti ya, di Timur Tengah Selatan ya, di Pulau Timor ya, di dekat Kupang sana. Itu misalnya dia kan ada di Kabupaten TTS ya, atau Timur Tengah Selatan tadi, yang sebenarnya dalam kabupaten ini itu tingkat stunting dan gizi buruknya itu salah satu yang tertinggi di Indonesia sebenarnya. Tetapi masyarakat adat Boti itu tidak ada kasus gizi buruk dan tidak ada stunting. Kenapa seperti itu? Salah satunya karena mereka masih menerapkan jalan pangan yang khas mereka ya. Mereka masih berdaulat dengan pengelolaan lahan mereka. Mereka menanam beragam sumber pangan. Mereka memiliki menanam padi ladang, menanam sorghum, menanam jagung, menanam umbi-umbian, pisang dan seterusnya, dan teknik budidaya yang bukan hanya menanam secara personal, tetapi mereka juga memiliki misalnya lahan komunal ya, yang itu digarap bersama untuk menjadi penyangga sosial. Jadi kalau ada yang kekurangan pangan misalnya, atau untuk misalnya anak-anak yang tidak punya orang tua lagi, atau yang orang tua yang tidak punya suami lagi misalnya, hidup sendiri misalnya, itu disupport oleh lahan komunal itu gitu, yang itu dikerjakan bersama-sama misalnya. Jadi ada sistem, ada sistem sosial juga untuk saling mensupport. Dan itu salah satu ciri yang paling nyata di masyarakat adat ya, adanya ada sistem sosial gitu ya. Bahkan di Boti itu ketika misalnya ada orang yang mencuri, itu bukan dihukum pencurinya, tapi justru dibantu. Misalnya ada yang mencuri ayam gitu ya, itu hukumannya adalah seluruh warga desa harus memberikan ayam kepada dia gitu, karena mereka beranggapan bahwa orang yang mencuri itu orang yang butuh gitu, dan butuh untuk dimakan dan seterusnya. Dan menarik juga misalnya di Boti itu sampai sekarang misalnya mereka menolak bantuan Raskin, menolak atau Rastra ya sekarang istilahnya ya. Mereka tidak mau menerima bantuan itu karena bagi mereka mereka bisa mencukupi kebutuhan pangannya sendiri dengan kualitas yang bagus gitu. Jadi saya pernah tinggal di tempat mereka itu tiap hari makannya itu beragam gitu. Jadi makan pisang, makan jagung ya, jagung bose istilahnya, jagung yang diolah dicampur sama kacang-kacangan ya, jadi ada proteinnya yang cukup tinggi, dan mereka juga sangat bagus mengelola ternak juga gitu. Jadi intinya adalah keberagaman pangan dan keberagaman konsumsi, dan semuanya diproses secara alami ya. Bahkan mereka membuat minyak kelapa itu ya dengan dibuat sendiri gitu ya, dan mereka juga membuat sabun sendiri, sampo sendiri. Jadi pada prinsipnya mereka masyarakat yang sangat berdaulat ya terhadap kebutuhannya, dan terbukti mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara kualitatif dan kuantitatif juga. Ini mirip mungkin di Baduy juga ya. Baduy kan juga hampir sama sebenarnya dengan di Boti gitu. Mereka juga bisa dibilang berdaulat pangan, tidak pernah ada cerita kekurangan pangan di Baduy. Di Baduy ada kekuatan khasnya lagi, misalnya mereka kan memiliki sistem lumbung juga ya, sistem yang menjadi penyangga pangan ketika panen tidak baik dan seterusnya. Jadi teman sebaliknya memang di masyarakat adat yang sudah berubah ya, atau dipaksa berubah ya karena berbagai macam hal ya, misalnya dari tekanan ekonomi politik, atau ketika ruang hidup mereka itu rusak atau ditekan ya, misalnya hutan mereka diambil alih, misalnya seperti yang saya ceritakan di awal, itu memang kerentanannya kemudian jadi tinggi. Misalnya kalau kita ingat kasus kelaparan di Asmat ya, tahun 2018 lalu ya, yang 72 anak meninggal, itu kan sebenarnya bisa dibilang, kalau saya bilang itu adalah puncak gunung es ya, karena bisa jadi memang kasus kelaparan di masyarakat adat itu cukup banyak juga ya, terutama di masyarakat adat yang sudah kehilangan ruang hidup dan pendukung, dan juga perubahan kultur ya. Jadi kan ada juga pergeseran ya. Jadi masyarakat adat itu bukan sesuatu entitas yang statis ya, karena perubahan, karena tekanan lingkungan, karena perubahan lingkungan sosial, aksesibilitas, itu mereka juga banyak yang berubah. Dan saya lihat masyarakat adat yang berubah tadi, yang meninggalkan jalan pangannya, itu kecenderungannya memang lebih rentan kemudian, karena mereka kemudian jadi konsumtif juga ya. Misalnya di Asmat itu kecenderungan ketergantungan pada beras atau mie instan itu cukup tinggi tuh. Padahal mereka punya sagu, punya ikan dan yang lain-lain yang perlahan-lahan semakin ditinggalkan gitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang memang itu terkait juga dengan persoalan ekonomi politik ya, kepentingan ekonomi politik, dan juga persoalan kultural juga yang menggeser itu.
Jadi tadi Mas Arif menyampaikan mengenai keragaman pangan gitu, Mas. Keragaman pangan mereka tuh seperti apa, Mas? Kalau di masyarakat beda misalnya dengan masyarakat modern. Kalau orang modern, masyarakat modern itu kan selalu mengatakan bahwa makanannya lebih beragam gitu ya. Ini macam-macam lah gitu. Nah, ini Ya, keragaman yang seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi ya. jadi sebenarnya keragaman pangan dalam konteks ini adalah keragaman pangan yang ada di sekitar mereka ya. Jadi konteks geografisnya ya, Indonesia sendiri ini kan sebenarnya memiliki beragam ecoregion sebenarnya, atau beragam lingkungan yang berbeda-beda. Misalnya wilayah Baduy misalnya itu kan cenderung daerah basah ya, dengan yang di daerah situ mungkin cocok untuk nanam padian dan beragam buah-buahan ataupun jenis makanan yang lain yang memang cocok dengan iklim yang seperti itu. Sementara Indonesia yang lain misalnya di NTT atau di pedalaman di daerah-daerah Kalimantan misalnya, atau sebagian Sulawesi misalnya, ada lahan-lahan yang cenderung kering misalnya. Dan itu beda lagi gitu variasinya gitu, kecocokannya. Juga misalnya daerah rawa-rawa gambut yang ada sagu dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya sebenarnya masing-masing daerah itu memiliki sumber pangan yang beragam, dan itu yang memang yang kemudian mempengaruhi jalan pangan mereka. Misalnya kalau saya perhatikan masyarakat di Boti ya, karena lingkungan mereka adalah daerah semi arid ya, yang kering ya, yang kering, yang ini mereka kemudian beradaptasi dengan membudidayakan beragam jenis tanaman yang tahan kering seperti sorghum atau jewawut gitu ya, atau juga misalnya jagung, atau misalnya juga bahkan pisang, ubi, singkong, dan umbi-umbian yang lain yang cukup banyak gitu. Jadi ketika saya di sana itu misalnya tiap hari makannya ganti-ganti itu. Jadi tidak melulu seperti itu, dan keragaman pangan itu kan menurut saya fondasi penting bagi kecukupan nutrisi ya, termasuk Ya, mikronutrien yang ya, mungkin betul. saling melengkapi. Dan ada beberapa praktek yang saya perhatikan cukup menarik ya. Misalnya ada kecenderungan mereka itu membuat menu yang mix ya. Misalnya kayak di Boti itu jagung bose. Dia mencampur antara jagung dengan kacang-kacangan. Itu kan menarik tuh. Kan kacang kan kayak Ya, ya. protein ya. Terus misalnya juga di Kasepuhan misalnya, mereka punya menu namanya nasi apel ya, yang antara pisang tanduk mengkal dicampur dengan nasi gitu, dan dicampur dengan protein ditumbuk dan dibakar dan seterusnya. Jadi ada upaya-upaya yang menurut saya terbukti ya, dan sebenarnya kan sederhana aja sebenarnya. Masyarakat adat ini kan Ya, ya. melalui proses panjang adaptasi terhadap lingkungan, dan juga ini ya budaya mereka itu kan sebenarnya kan sudah melalui, mereka adalah penyintas zaman lah sederhananya. Mereka sudah Ya. dari ini makanan yang bisa dimakan, ini makanan yang tidak, ini makanan, dan makanan mereka kan cenderung fungsional sebenarnya. Ya, ya. Misalnya memiliki manfaat, bukan hanya untuk mengenyangkan sebenarnya. Ya, ya. Makanya ada namanya makanan obat-obatan itu cukup banyak, dan saya pikir sudah banyak kok belakangan misalnya studi-studi yang menunjukkan bahwa paleo diet ya istilahnya ya sekarang sebenarnya, bahwa makanan yang sehat itu ternyata makanan leluhur kita gitu. Dan itu ada ada penjelasnya juga kan sebenarnya kan. Karena kan sebenarnya kan kalau kita makan itu kan sebenarnya bukan hanya mengenyangkan perut kita ya, tapi sebenarnya kita memberi makan kepada gut microbiome ya, atau mikrobiom pencernaan. Yang di dalam pencernaan kita kan ada beragam mikroorganisme ya, mulai dari bakteri, virus, jamur, dan seterusnya, yang sebenarnya mereka membentuk satu komunitas yang itu keseimbangan di dalam pencernaan itu membantu kesehatan kita sebenarnya, membantu imunitas dan lain. Sudah banyak studi yang menunjukkan mengenai pentingnya gut microbiome, dan gut microbiome ini kan diwariskan oleh lingkungan dan orang tua kita sejak kita lahir ya sampai kemudian besar. Makanya selalu dibilang bahwa makanan yang terbaik itu selain yang lokal yang ada di sekitar kita adalah yang dimakan oleh leluhur kita sebenarnya, karena gut microbiome kita itu sudah beradaptasi dengan itu. Dan di setiap etnis atau negara itu gut microbiome beda-beda. Misalnya kayak
orang Jepang kenapa misalnya orang Jepang itu ada gut microbiome tertentu yang bisa mengurai dengan baik protein dari rumput laut sehingga ketika mereka makan itu benefit bagi tubuhnya itu optimal. Tetapi itu tidak dimiliki misalnya di masyarakat di negara lain. Sehingga belum tentu ketika kita mengadopsi makanan dari tempat lain ke tempat kita itu akan mendapat benefit yang sama gitu. Makanya ini penting filosofi dari istilah local food itu sebenarnya tidak sederhana seolah-olah yang ada di sekitar kita saja, enggak. Sebenarnya ini juga sangat penting bagi tubuh kita sendiri juga sebenarnya, dan ini juga sama kalau kita kembali ke masyarakat adat tadi, ada kecenderungan ya, ada beberapa studi yang juga sudah menunjukkan ketika masyarakat adat ini kemudian berubah tiba-tiba pola makannya, yang dulu misalnya kayak orang Merauke misalnya atau orang di Papua yang sehari-hari dia makan sagu misalnya. Sagu itu kan salah satu ciri khasnya dia rendah gula, rendah protein ya misalnya ya, tapi dia bagus karena indeks glikemiknya rendah gitu. Makanya dia biasanya orang Papua ketika makan sagu dia mengkombinasikan dengan yang high protein. Misalnya kalau di Merauke itu diolah dengan sagu sep ya, campur dengan daging, dengan ikan dibakar kemudian. Atau kalau orang makan papeda itu papeda Papua ya, sagu itu dia pasti dengan ikan kuah kuning atau ikan apa. Jadi atau bahkan kalau di daerah Sorong dan di Merauke juga sebenarnya dia makan sagu dan juga makan ulat sagu ya, atau sebenarnya larva kumbang ya, yang itu proteinnya sangat tinggi. Jadi dia seimbang kan antara makan sagunya sebagai karbohidrat yang rendah protein dengan tadi ulat sagu yang tinggi protein, dan juga ada jamur-jamuran yang biasanya tumbuh di sisa-sisa pangan sagu dan seterusnya. Jadi kalau saya lihat sebenarnya rata-rata masyarakat adat itu memiliki sumber pangan yang sebenarnya seimbang, dan itu kan ya karena mereka kan tadi ya pengetahuannya ini kan diwariskan turun-temurun gitu. Mereka pasti memiliki reason untuk bisa survive di situ dengan pengetahuan itu kan. Nah, yang kemudian tiba-tiba dirubah, kemudian datang mie instan, yang kemudian dia sehari-hari makan mie instan, pasti akan ada masalah tuh dengan kesehatan mereka. Biasa seperti itu. Yang jadi mungkin ini makan local segar, knowledge ya. Nah, local knowledge itu yang dibentuk oleh proses panjang pengetahuan. Dan juga tadi sebenarnya adaptasi di tubuh tadi itu yang saya bilang mikrobiom itu yang di tubuh, yang kenapa harus lokal gitu, kenapa harus di lingkungan sekitar dia, dan kenapa harus keragaman seperti itu, karena kita memberi makan kepada gut mikrobiom juga di tubuh kita. Sekali ya Mas Arief ya. Jadi sebenarnya mereka makan itu bukan sekedar memenuhi apa tadi asupan gizi ya, karena tadi kan dicampur ini dicampur itu, mereka bisa tahu bahwa kepentingan tubuh mereka itu apa saja gitu kan, sehingga bisa memadukan ini gitu. Secara taste juga enak ya Mas ya, biasanya ya makanan-makanan yang mereka sajikan yang diramu itu kan enak kan secara taste ya, kedaulatan taste ya. Ya, kalau ya tes itu kan soal kebiasaan ya, soal apa itu kalau dari kecil misalnya makan itu gitu ya. Dan rata-rata sebenarnya kalau kita bicara ke tradisionalnya ya, mereka kan juga sebenarnya sangat mengurangi garam misalnya, dan bisnis kan itu bagus bagi kita kan misalnya. Dan pasti dulu ya misalnya di beberapa daerah, misalnya di masyarakat Dayak itu bahkan mereka memiliki daun yang untuk penyedap rasa gitu, tapi dari daun-daunan gitu, yang itu dan misalnya kayak di Papua itu di daerah Sorong mereka memiliki kemampuan membuat garam dari daun nipah ya, yang dibakar dan dikeringkan, yang jadi garamnya dari situ, dan itu saya pikir kualitasnya bagus juga gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali knowledge atau pengetahuan yang dimiliki ya oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal di Indonesia, yang itu seharusnya ya kita belajar dari mereka gitu. Jadi kan seperti itu sih. Dan sayangnya itu seringkali bahkan di masyarakat adat sendiri ya nggak tahu ya, mungkin karena proses panjang terutama sejak Orde Baru ya, ada semacam inferioritas pangan lokal gitu. Yang ini yang menurut saya yang jadi PR juga gitu. Saya sedih juga ya, saya sering jalan ke pedalaman, ke daerah-daerah. Sekarang ada kecenderungan terutama anak-anak muda ya, yang dia malu mengkonsumsi pangan lokalnya gitu, dengan asumsi seolah-olah
panganan dari kota lebih baik, lebih sehat, padahal sebaliknya sebenarnya kalau kita bicara soal kesegaran, soal alami, dan tadi apalagi yang lokalitas yang memang cocok, yang terbaik bagi dia, sebenarnya ya pangan lokal adalah yang terbaik gitu. Sepakat, Mas. Makanya ada itu ya, ada juga jamur misalnya yang bisa dipakai sebagai penyedap masakan gitu ya. Ya. Saripatinya tuh diambil untuk sebagai kaldu, itu juga mungkin nenek moyang kita gitu yang mengajarkan itu ya. Jadi sebenarnya memang selain asupan gizi juga mungkin ada apa ya, menjadi bagian dari kebudayaan atau ritual ya Mas ya. Meramu itu sebuah ritual juga ya bagi masyarakat adat ya. Iya, jadi kalau kita perhatikan ya sebenarnya proses untuk mengumpulkan makan atau memproduksi pangan sampai kemudian menyajikannya itu adalah merupakan salah satu elemen budaya yang paling penting bagi masyarakat adat ya, atau mungkin sebenarnya itu juga masyarakat kita juga sebenarnya sebelum menjadi modern seperti sekarang ya. Jadi makanya prosesi untuk misalnya kalau masyarakat adat di Baduy misalnya atau di Boti misalnya, prosesi untuk menanam mulai musim tanam itu bahkan kan ada ritualnya ya, dan ada instruksi dari tetua adatnya kapan harus menanam dan bagaimana ritualnya dan penghormatan dia terhadap tanah, ada upacara untuk persembahan dan yang lain-lainnya, dan itu nanti juga panen juga sama seperti itu. Jadi upacara ritual-ritual yang sangat yang sangat tinggi ya di masyarakat adat itu biasanya yang terkait sama pangan memang dalam dalam produksi dan juga dalam panen dan seterusnya, selain upacara kematian ya biasanya ya. Jadi memang ini menunjukkan bahwa memang pangan itu adalah ya bisa dibilang sesuatu yang sangat kultural karena memang itu proses bisa dibilang kalau kita bicara manusia ya, Homo sapiens atau manusia modern, sebenarnya evolusi peristiwa budaya ya Mas ya. Peristiwa budaya dan bahkan ya spiritual kalau di banyak tempat. Upacara makan adat ya, kayak misalnya yang saya temukan di daerah Seram ya, Pulau Seram atau Saleman ya, itu pada setahun sekali biasanya dia menjelang ada bulan tertentu yang mereka harus berkumpul bersama, makan bersama dengan makanan adat istilah mereka, yaitu makannya singkong, umbi-umbian, sagu sama pisang yang tidak boleh dibumbui ya, dibakar saja, dan itu dimakan bersama sebagai tradisi yang sangat sakral misalnya. Oke. Jadi kalau tadi dengar ceritanya Mas Arief, jadi masyarakat adat itu fokusnya kepada komunitas ya Mas ya, makan bersama, distribusinya, meramu bersama dan sebagainya. Jadi kalau boleh dibedakan dengan masyarakat kita itu masyarakat yang modern ya, lebih individual ya mungkin ya, tergantung pasar, individual kan, tidak meramu secara adat karena nggak ada, udah tidak berdasarkan ritual-ritual tadi gitu kan. Kemudian juga kalaupun ada keragaman pangan, bukan keragaman pangan yang didapatkan dari sekitar mereka ya, bukan lokal gitu. Sehingga juga mungkin kita nggak tahu kesegarannya seperti apa. Mas Arief juga cerita tentang kalau mereka makan, mereka mencari langsung, kemudian diramu, dibagikan, didistribusikan kepada yang berhak gitu ya, bagian-bagiannya itu tanpa ada food waste juga, itu luar biasa ya. Jadi beberapa hal yang sangat penting yang mungkin bisa kita pelajari ya Mas. Kalau melihat konteks itu gimana Mas? Apa yang bisa kita dorong nih untuk masyarakat kita ini? Apakah misalnya kampanye kami ini kan kembali ke dapur ya, supaya orang kembali, apakah bisa menjadi pendekatan yang membuat kita lebih berdaulat terhadap pangan kita sendiri? Ya, jadi mungkin ada satu pelajaran yang saya masih teringat ya ketika saya mengikuti masyarakat adat Punan Batu ya. Punan Batu ini masyarakat Punan ya, etnis Punan yang tinggal di daerah Kalimantan Utara ya, yang mereka masih tinggal secara semi nomaden di ceruk-ceruk gua, di hutan, di Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara. Ketika saya mengikuti mereka itu, satu hal pelajaran yang sangat menarik adalah hampir setiap hari bisa dibilang ya orientasi mereka ya tiap hari mencari pangan sebenarnya. Makanya pangan segar. Jadi biasanya
mereka kemudian berburu atau mencari ikan, atau yang anak-anak atau sebagian perempuan itu mencari umbi-umbian ya, mencari umbi-umbian berbagai macam jenis umbi-umbian di hutan yang mungkin sekarang susah sekali mencarinya di tempat lain ya, dan lokal ya ada, dan mereka makan umbut juga, makan sagu dan macam-macam ya. Tetapi pada poinnya yang satu hal yang menarik, ketika mereka mendapatkan itu gitu, mereka itu selalu membagi kepada seluruh komunitas kecil mereka gitu. Jadi kan mereka kan tinggal secara berombong-rombong ya, bergrup ya, misalnya satu keluarga atau dua keluarga di satu ceruk ya misalnya. Lalu setiap mereka dapat misalnya binatang buruan ya, mereka akan membagi rata gitu. Dan habis saat itu juga gitu. Tidak ada namanya makanan yang mereka nggak mengenal makanan awetan gitu, dan tidak ada hampir-hampir tidak ada sisa kan kemudian kan. Dan satu hal prinsip yang sangat saya hargai dari mereka itu, mereka tidak dilarang bahkan melakukan perubahan terhadap hutan gitu. Jadi mereka kan tidak boleh makan makanan yang sudah terdomestifikasi. Bahkan mereka tidak makanya mereka tidak menanam, tidak makan ayam yang sudah diternakkan misalnya, mereka tidak akan makan itu. Tapi apa yang disediakan alam apa adanya dan sangat segar dan habis gitu dibagi. Dan pembagi sistem berbagi ya yang dimiliki masyarakat atau hunter gatherer ya istilahnya, masyarakat pemburu dan peramu, seperti masyarakat adat Punan atau masyarakat kalau di Sumatera orang Rimba ya, itu adalah kunci sukses hunter gatherer sebenarnya. Mereka selalu berbagi. Kenapa? Karena kalau misalnya ada orang yang sakit, itu akan dapat pangan juga dari yang tadi yang dapat makanan, atau misalnya ada orang tua yang sudah tidak bisa berburu, dia juga tidak akan kelaparan karena dia disupport oleh komunalitas itu. Dan itu memang ciri yang sangat menonjol ya. Masyarakat adat itu adalah komunalitas dan modal sosial mereka untuk saling support dalam komunitas mereka. Yang ini mungkin memang hilang ketika pangan itu kemudian menjadi komodifikasi ya. Kalau modern ini kan pangan kan menjadi komoditas ya. Masyarakat adat itu bisa dibilang rata-rata sebenarnya di hampir semua daerah itu dilarang menjual pangan-pangan yang fundamental. Misalnya kayak orang Baduy, orang Kasepuhan, itu kan seharusnya tidak boleh menjual padi ya sebagai pangan pokok mereka ya. Sama di Boti juga nggak boleh tuh jual padi mereka ya. Terutama padi tua ya, istilahnya padi gede kalau di ini ya. Kalau padi yang kecil atau padi-padi modern itu mungkin sebagian mereka masih jual gitu. Tapi kalau yang padi-padi yang itu mereka nggak akan boleh jual. Dan kembali tadi kalau komodifikasi inilah yang sebenarnya mungkin bisa dibilang ternyata terbukti sebenarnya komodifikasi pangan ini justru menjadi sumber banyak masalah sebenarnya. Kalau bukan hanya di Indonesia sebenarnya, secara global juga kita melihat betapa ketimpangan kan antara negara-negara yang memiliki makanan berlebih dengan negara-negara yang kekurangan pangan gitu. Misalnya di negara-negara yang maju pangan sedemikian berlebih gitu. Sementara negara-negara produsen pangan belum tentu dia mencukupi kebutuhan pangannya ya. Misalnya kayak India, kayak Indonesia misalnya dan seterusnya. Wah, menarik sekali ya Mas Arief. Luar biasa. Ini saya pengen ngobrol terus nih sama Mas Arief, tapi pasti mengganggu waktunya. Nanti kita mungkin akan bertemu langsung Mas buat ngobrol seperti ini, karena masih banyak banget yang ingin saya gali nih dari Mas Arief. Saya punya pertanyaan terakhir Mas, dalam konteks sistem pangan sekarang ini, modern ini, kira-kira apa ya Mas yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa kembali ya mengikuti jalan pangan yang sesungguhnya. Kira-kira bagaimana? Nih last statement-nya Mas Arief. Ya, ini pertanyaan yang sulit ya, karena memang landscape dan sistem sosial kita, sistem sosial ekonomi kita sudah berubah gitu. Tapi kalau kita juga bicara agak lebih luas ya, mungkin apalagi kalau kita kaitkan dengan persoalan perubahan iklim ya, yang salah satu sumbangan terbesar dari emisi karbon ataupun emisi emisi itu kan sumbangan terbesarnya adalah salah satunya adalah produksi pangan sebenarnya. Sistem pertanian yang mengeluarkan sedemikian banyak emisi, termasuk padi dan lain-lain, itu kan emiter terbesar dengan salah satu emiter terbesar gitu sebenarnya. Jadi dan juga misalnya
disumbangkan oleh proses ini ya, transportasi pangan yang dari berbagai macam tempat yang jauh itu kan menyebabkan emisinya semakin tinggi. Semakin jauh asal pangan yang kita makan itu kan semakin tinggi jejak karbonnya kan seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Selain makan itu kan bukan hanya memenuhi memenuhi kebutuhan rasa kenyang kita, tapi kan juga ada tanggung jawab sosial juga. Misalnya kalau kita bicara seperti itu, misalnya apa yang bisa kita lakukan, tanggung jawab terhadap lingkungan kita, misalnya untuk pengerem perubahan iklim, misalnya diantaranya ya kita harus makan yang paling memungkinkan yang ada di sekitar tempat kita gitu, dengan beragam yang ada gitu, dan jangan bertumpu pada satu atau dua jenis pangan, apalagi pangan yang itu tidak bisa diproduksi oleh lingkungan kita. Misalnya contohnya pangan yang saya bukan anti impor ya, tetapi menurut saya ketika kita sekarang ini tergantung pada misalnya sangat tingginya ketergantungan pada terigu ya atau gandum ya, yang itu which is 100% impor ya. Sekarang gandum sudah 25% dari komposisi karbohidrat kita misalnya. Ini membahayakan sebenarnya. Selain membahayakan kesehatan juga karena kan gandum ada gluten dan bisa memicu celiac disease dan banyak hal yang lain, tetapi ini juga menurut saya menyebabkan tadi jejak karbonnya pasti jauh lebih panjang dan lain-lain. Jadi kuncinya apa yang bisa kita lakukan sebagai pribadi, menurut saya cobalah makan yang ada di sekitar kita sedekat mungkin yang bisa diproduksi oleh lingkungan kita dengan beragam macamnya misalnya ya. Dan kalau bisa tadi diolah sendiri ya. Jadi diolah sendiri ini tujuannya apa? Untuk ya kalau tadi istilahnya di dapur kita sendiri ya, itu kan kita pasti akan tahu, akan mengontrol komposisinya, akan mengontrol kualitas bahannya dan seterusnya, dibandingkan misalnya fast food ya yang kita tidak tahu karena makanan kita dikontrol oleh orang lain kan seperti itu. Jadi kalau saran saya ya tadi kita makan yang ada di sekitar kita, kalau bisa punya waktu dan ya kita usahakan ya waktu untuk memprosesnya sendiri misalnya di dapur kita sendiri dan seterusnya. Jadi itu sih Mbak kalau saya. Luar biasa masukan dari Mas Arief, teman-teman. Jadi kita akan tetap nih melakukan kampanye tentang bagaimana supaya dapur-dapur kita ini bisa terus berproduksi gitu. Kemudian juga kita akan mengajak juga kawan-kawan semua, teman penggiat pangan ini untuk mulai menyediakan makanan ya dari sekeliling kita. Kita mungkin kalau punya lahan sedikit-sedikit bisa tanam ya Mas ya, Nah, bisa menanam ya itu sendiri ya salah salah satu satunya. betul, Masa sih cabai harus beli gitu? Saya juga nanam sendiri Mas. Terus iya, bagus. hal-hal yang bisa lah kita tanam, kita usahakan untuk ditanam. Dan saya kira lingkungan kita ini juga sudah mulai ya Mas, mulai kesadaran betul. karena di pandemi ini kan kemudian kita jadi rentan ya terhadap Iya. makanan ya. Jadi kita nggak bisa mengusahakan makanan kita sendiri. Betul, Jadi mudah-mudahan ini menjadi praktek yang terus-menerus bisa kita dorong ya Mas, sehingga kita lebih berdaulat pangan. Teman penggiat pangan, demikian ngobrol saya dengan Mas Ahmad Arief yang luar biasa sekali, memberikan kita ilmu pengetahuan dan masukan yang sangat berharga, terutama dalam hal informasi mengenai isu-isu pangan dan masyarakat adat tentunya dan kedaulatan pangan. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya, volume 2. Kita pamit mundur dulu. Terima kasih Mas Arief. Selamat sore. Selamat sore, makasih juga. Sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mas.